Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kalian yang berada di rumah aja. Apa kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Oke, tentang pelajaran minggu kemarin kita lanjut ya, tentang matriks. Kemarin saya sudah berpesan untuk membaca materi tentang matrik, definisinya, notasinya, serta macam-macam matrik ya. Oke, bisa kalian sebutkan, coba sebutkan macam-macam matrik apa aja yuk. Ya betul, matrik baris, kolom, apalagi nol, matrik persegi, segitiga atas, segitiga bawah, lanjut apa lagi, matrik identitas. Ya betul. Pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan transpos suatu matrik. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi kesamaan dua matrik. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan operasi matrik, baik itu penjumlahan, pengurangan, maupun perkalian matrik. Setelah definisi dan macam-macam matrik, kita lanjutkan dengan transpos matrik. Transpos matrik itu mengubah baris dari matrik ya, dirubah menjadi kolom. Baris dirubah menjadi kolom atau sebaliknya boleh. Ya. Jadi kalau misalkan ada matrik A, matriknya adalah A, B, C, D, maka transpos matrik A ini ya, diingat baris itu yang nyamping, ini namanya baris. Kalau ke bawah namanya kolom, baris yang menyamping, kalau ke bawah namanya kolom. Berarti ini baris dijadikan kolom, nyamping dijadikan ke bawah. Jadi A, B, yang ini adalah C, D. Jelas ya? Contoh, example untuk transpos matrik, diketahui misalnya matrik A adalah 1, 3, min 2, 5. Maka transpos matrik A-nya adalah, oke, baris jadi kolom. Baris jadi kolom, ke bawah berarti 1, 3, dan yang berikutnya min 2 dan 5. Oke. Ini contoh yang pertama. Kita lanjutkan contoh matrik yang kedua. Misalkan ada matrik B, matriknya ordonya adalah 3 kali 3. Berarti ordo 3 kali 3 berarti terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Kita misalkan angkanya 1, 0, min 2, 3, 5, 7, min 1, 2, 6 misalnya. Maka B transpos matrik B, baris dirubah jadi kolom ya, baris dirubah jadi kolom. Maka 1, 0, min 2. Nih sama, jadi kolom. Berarti 3, 5, 7. Dan yang terakhir negatif 1, 2, 6. Oke, untuk B transpos dan A transposnya, contoh nomor 1 dan 2 dipahami ya. Oke, kalau paham kita lanjutkan tentang kesamaan dua buah matrik. Kita lanjutkan. Dua buah matrik dikatakan sama apabila yang pertama memiliki ordo sama, dan yang kedua elemen yang seletak itu juga sama. Nah, kita misalkan, kita contohkan example ya. Ada matrik A, matriknya adalah 13, min 3, 0, dan 6. Sedangkan matrik B-nya adalah 13, 3, 0, 6. Pertanyaannya, apakah A sama dengan B? Bisa kalian lihat, elemen yang seletak berarti 13 ini letaknya sama dengan pojok atas kiri seletak dengan pojok atas kiri, 13 seletak 13 sama. Berikutnya min 3, apakah sama dengan 3? Oke, tidak sama.
0 seletak sama, 6 seletak dengan 6. Berarti ini ada yang berbeda, yaitu negatif 3 tidak sama dengan 3. Jadi apakah A sama dengan B? Tidak. Jadi A tidak sama dengan B. Berikutnya, kalau kita aplikasikan pada soal biasanya seperti ini. Misalkan diketahui matrik P adalah 1 min 2 3 7, kemudian matrik Q-nya kita misalkan dengan 1A, B, dan 7. Jika P sama dengan Q, tentukan nilai dari A dan B. Nah, nih kita jawab ya. Ketahui P sama dengan Q. P sama dengan Q. Kita tulis dulu matrik P-nya. Matrik P-nya adalah 1, min 2, 3, dan 7. Kemudian matrik Q-nya 1A, B, 7. Elemen seletak 1 seletak dengan 1, negatif 2 seletak dengan A. Berarti A-nya sama dengan ini ya, sama dengan negatif 2. Berikutnya 3 seletak dengan B, berarti B sama dengan 3. 7 seletak dengan 7. Jadi nilai A dan B-nya sudah kelihatan ya. Jadi nilai A-nya sama dengan min 2 dan B-nya adalah 3. Oke, jelas ya? Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau jelas kita lanjutkan dengan operasi matrik. Lanjut tentang operasi matrik, itu ada penjumlahan matrik, pengurangan matrik, dan perkalian matrik. Ini untuk penjumlahan dan pengurangan saya jadikan satu ya untuk penjelasannya, karena pada prinsipnya sama. Cara penjumlahan dan pengurangan kemarin sudah dibaca ya materinya, apa saja caranya? Oke, betul ya. Cara menjumlahkan adalah yang pertama itu dilihat dulu ordonya harus sama. Nah, kalau setelah dilihat ordonya sama, maka cara untuk menjumlahkan dan mengurangkan itu dengan cara menjumlahkan dan mengurangkan elemen yang seletak. Jadi elemen yang letaknya sama dijumlahkan atau dikurangkan. Kita misalkan ada matrik A, matriknya adalah A, B, C, D, dan matrik B, matriknya E, F, G, H. Nah, bagaimana kalau penjumlahannya, hasil penjumlahan matrik A dan matrik B? Jadi penjumlahan matrik A dan matrik B itu kan elemen yang seletak ya. A berarti seletak dengan apa? E, bagus. Berarti kalau A tambah B jadinya A seletak dengan E, berarti A ditambah dengan E. B seletak dengan F, berarti B ditambah F. Berikutnya C ditambah. Oke, sip, betul. Lanjut. D ditambah dengan H. Oke. Nah, ini penjumlahannya. Bagaimana dengan pengurangannya? Sama prinsipnya. Jadi kalau matrik A dikurangi matrik B, berarti yang seletak. A dikurangi dengan seletak, berarti E. Bagus. Lanjut, berarti B dikurangi dengan, oke, B dikurangi dengan F. Berikutnya C dikurangi dengan G. Oke, sip. Dan yang terakhir D dikurangi dengan apa? H. Oke, bagus. Kita contoh soal example ya. Kita misalkan diketahui matrik C, matriknya adalah min 1, 0, 2, 3, dan matrik D nya 6, 1, min 1, 4. Nah, tentukan perintahnya, tentukan. Yang pertama
matrik C ya, matrik C ditambah matrik D. Dan yang kedua, matrik C dikurangi matrik D. Cara menjawabnya berarti sama kayak tadi ya. Kita jawab matrik C ditambah matrik D. Matrik C elemennya negatif 1. Negatif 1 seletak dengan 6. Berarti negatif 1 ditambah dengan 6. 0 seletak dengan 1. Berarti 0 ditambah dengan 1. 2 seletak dengan negatif 1. Berarti 2 ditambah negatif 1. 3 ditambah dengan 4. Betul. Ayo isinya berapa yuk? Berapa? Oke, bagus. 5 ya. Negatif 1 tambah 6, 5. 0 tambah 1 berapa? Sip, 1. 2 ditambah negatif 1 hasilnya? Oke. 3 tambah 4, 7. Berarti hasilnya penjumlahan matrik C tambah matrik D adalah 5, 1, 1, 7. Berikutnya kita kerjakan yang kedua, matrik C dikurangi matrik D. Berarti sama ya. Sama seperti ini cuma dikurangi. Berarti min 1 dikurangi 6. Min 1 dikurangi 6. Berikutnya 0 dikurangi 1. 2 dikurangi min 1. Dan yang terakhir 3 dikurangi 4. Hasilnya adalah min 1 dikurangi 6 berapa? Min 7. Oke. 0 dikurangi 1 min 1. 2 dikurangi negatif 1 min jadinya plus ya. 2 ditambah 1 jadinya 3. Dan 3 dikurangi 4. Oke, negatif 1. Betul, bagus. Berarti jawabannya negatif 7, negatif 1, 3, negatif 1. Oke. Ini tentang penjumlahan dan pengurangan matrik. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan operasi perkalian matrik. Perkalian matrik itu ada dua. Yang pertama perkalian matrik dengan skalar, dan yang kedua adalah perkalian matrik dengan matrik. Untuk perkalian matrik dengan matrik itu kita bahas minggu depan ya. Hari ini kita bahas tentang perkalian matrik dengan skalar. Jika kita misalkan skalar itu adalah K, skalar misalkan kita lambangkan dengan K ya. Kemudian matriknya kita misalkan dengan A, B, C, D, maka perkalian skalar dengan matrik itu hasilnya bagaimana? Sudah dibaca kan kemarin? Oke, hasilnya K dikalikan dengan dikalikan dengan setiap elemen matriknya. Berarti K dikali dengan A. Lanjut, K dikali dengan B. Berikutnya K dikalikan dengan C dan K dikalikan dengan D. Oke. Contoh, jika diketahui matrik E, kita misalkan matrik E-nya kita misalkan 1 min 2, 0, 4, 5, 7 misalnya. Berapakah nilai dari 3E? Nah, nilai dari 3E nya berapa? Berarti setiap elemen dari matrik E dikalikan dengan berapa? 3, betul. 3 kali 1 3. Lanjut, 3 dikali negatif 2 negatif 6 ya. 3 dikali 0, betul. Lanjut, 3 dikali 4. Bagus. 3 dikali 5. Oke. Berikutnya 3 dikali 7. Oke, sip. Untuk perkalian matrik dengan skalar mudah ya. Cukup ya contohnya. Oke, kalau cukup ini saya jelaskan tentang contoh soal. Saya kasih contoh soal, nanti kita bahas bersama-sama ya. Contoh soal ya, diketahui matrik A negatif 2, 1, 3, 2, matrik B-nya 5, min 4, 0, 6, dan matrik C-nya 1, 7, negatif 4, 5.
Perintahnya tentukan yang pertama A transpos B, yang kedua 2A dikurangi B, dan yang ketiga A ditambah B tambah C. Kita kerjakan untuk yang pertama dulu, yaitu A transpos. Bagaimana A transposnya? Kalau diketahui matrik A-nya adalah negatif 2, 1, 3, 2, maka matrik A transposnya kita rubah ya bentuknya, baris menjadi kolom, berarti negatif 2, 1, yang ini sama ke bawah, berarti 3, 2. Oke, jelas ya. Lanjut yang kedua, 2A dikurangi dengan B, berarti 2 dikali dengan apa? Oke, betul, 2 dikali dengan matrik A, berarti setiap elemen dari matrik A dikalikan dengan 2, kemudian dikurangi dengan B-nya. Oke, ada yang bisa jawab ini? Oke, bagus. Berapa? Min 4. Lanjut. Oke, sip, bagus. Berarti setiap elemennya dikalikan dengan 2. Oke, bagus ya. Setiap elemen ini setelah 2A, berarti setiap elemen dikalikan 2, berarti dikurangi B. Yang seletak, berarti negatif 4 seletak dengan 5, berarti negatif 4 dikurangi 5 hasilnya. Oke, bagus. Lanjut, 2 dikurangi negatif 4 hasilnya berapa? Oke, 6 ya. Lanjut, 6 dikurangi 0, 6. 4 dikurangi 6 berapa? Oke, negatif 2, berarti hasilnya negatif 9, 6 negatif 2. Untuk soal yang C, matrik A tambah B tambah C, berarti matrik A elemennya yang pertama negatif 2 seletak dengan 5, seletak dengan 1, dijumlahkan semua perintahnya, berarti min 2 tambah 5 tambah 1. Berikutnya 1 ditambah dengan negatif 4 ditambah dengan 7, dan selanjutnya 3 ditambah dengan 0 tambah negatif 4, dan yang terakhir 2 ditambah dengan 6 ditambah dengan 5, sehingga jawabannya berapa ini? 2 tambah negatif 2 tambah 5, 3 ya. 3 tambah 1, 4. Bagus. 1 dikurangi 4, negatif 3 tambah 7 hasilnya. Oke. Berikutnya. Bagus, min 1 ya hasilnya. 3 tambah 0 kan 3. 3 dikurangi 4, negatif 1. Dan yang terakhir 2 tambah 6, 8. 8 tambah 5 hasilnya 13. Oke, sip. Ini untuk jawaban yang C. Berikutnya, itu tadi untuk contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, kesamaan matrik ya, belum. Tentukan nilai dari A tambah B tambah C apabila diketahui matrik D transpos itu sama dengan matrik E. Ingat, D transpos sama dengan matrik E. Dan diketahui matrik D-nya 6A, B negatif 5, 0C. Dan matrik E-nya 6, negatif 1, 0, 3, negatif 5, dan 4. Diketahui D transpos sama dengan E transpos. Mengubah apa? Baris menjadi kolom. Bagus. Berarti ini kita rubah. Nah, 6 dan A. Lanjut. Oke. Berikutnya. Sip ya. Baris jadi kolom. Sama dengan matrik E. Matrik E-nya kita tulis 6, negatif 1, 0, 3, negatif 5, 4. Oke. 6 seletak dengan 6. B seletak dengan min 1. B seletak dengan
B, berarti P sama dengan ini ya. Lanjut, 0 seletak dengan 0, A seletak dengan 3. A seletak dengan 3. Kemudian min 5, C seletak dengan, oke, C seletak dengan 4. Berarti kalau ditanyakan nilai A ditambah B ditambah C, hasilnya berapa? Berarti kita tulis hasilnya adalah A, A-nya 3, B-nya negatif 1, dan C-nya adalah 4. Berarti 3 dikurangi 1, 2, tambah 4 berapa hasilnya? Bagus, 6 ya. Oke, nah ini untuk contoh kesamaan matrik. Ada pertanyaan atau tidak? Oke, jelas ya? Demikian ya pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan kalian tuliskan di kolom komentar YouTube. Untuk uji kepahaman, kalian kerjakan soal berikut. Jawaban dikirimkan via email. Nah, untuk kuis ada 10 soal. Silakan kalian klik link berikut atau bisa dilihat di detail dari YouTube ini. Selanjutnya, untuk materi pelajaran 3 hari ke depan, yaitu tentang perkalian matriks dengan matriks dan juga inverse matriks, dipelajari di rumah ya. Demikian pertemuan pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.